Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrias Alfarisi, NIM D4190089 dari kelas E akan mempresentasikan tugas besar praktikum sistem pembangkitan energi terbarukan tahun 2021. Selanjutnya, mengapa Indonesia membutuhkan energi baru terbarukan? Dikutip dari laman Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT yang cukup besar, diantaranya mini atau mikrohidro sebesar 450 MW, biomasa 50 GW, energi surya 4,8 kWh per meter persegi per hari, kemudian energi angin 3-6 meter per detik, dan energi nuklir 3 GW. Kemudian di sini saya akan membahas 4 jenis pembangkit yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dari keempat jenis pembangkit ini yang ketiganya merupakan EBT dan yang satu merupakan pembangkit lama. Yang pertama yaitu PLTS, yang kedua yaitu PLTB, yang ketiga yaitu PLTMH, dan yang terakhir yaitu PLTD atau diesel. Yang pertama yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dikutip dari laman kompas.com, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan sumber energi terbarukan. Disebut sumber energi terbarukan karena PLTS menggunakan energi matahari yang tidak terbatas, tidak akan habis, dan diperbarui terus-menerus secara alami oleh alam. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan panel surya yang terbuat dari bahan konduktor untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Di samping merupakan gambar dari PLTS. Kemudian PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Dikutip dari laman ebtke.esdm, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap 1 merupakan pembangkit bertenaga angin skala komersial pertama di Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mencapai target bauran primer EBT, energi berkeadilan, dan sekaligus pengembangan investasi sektor EBT. PLTB merupakan pembangkit listrik yang bersih dan penggunaan lahannya relatif kecil dibanding dengan daya yang dihasilkan. PLTB Sidrap mempunyai kapasitas 75 MW dan telah beroperasi dengan baik serta memiliki tingkat kehandalan tinggi. Kemudian di samping merupakan gambar dari PLTB yang ada di Sidrap. Kemudian ketiga yaitu PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dikutip dari laman Ditjen PPI, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik. Caranya dengan memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya energi mekanik ini menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Kemudian pembangunan PLTMH adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Instalasi PLTMH terbilang murah, sekalipun untuk membangun instalasinya memakan dana yang banyak. Tetapi dengan cara gotong royong, masyarakat dapat membangun instalasi ini dengan biaya terjangkau. Di samping merupakan contoh dari PLTMH Ngaol. Kemudian yang keenam yaitu PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Dikutip dari laman rahman.net, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi dari mesin diesel yang berasal dari ledakan pada ruang bakar sebagai penggerak piston yang seporos dengan engkol yang kemudian dirubah menjadi energi putar. PLTD merupakan pembangkit dengan startup yang cepat, tidak membutuhkan area yang luas, kompak, dan proses sinkron yang cepat. Pembangkit tipe ini biasanya menjadi alternatif pembangkit di wilayah kepulauan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sedikit, sulit dijangkau, serta belum menggunakan sistem interkoneksi.
atau bisa juga menjadi alternatif operasi guna memulihkan kondisi sistem pada saat terjadi blackout dan support jaringan listrikan pada area-area emergensi. Kemudian masuk di perhitungan beban, perancangan skema microgrid sistem sebesar 170 kVA dengan beban yang akan disuplai dari microgrid sistem terdiri dari yang pertama infrastruktur desa sebesar 10 kVA, yang kedua yaitu kebutuhan listrik rumahan sebesar 160 kVA. Kemudian dari beban tersebut dilakukan konversi satuan kVA ke dalam watt sehingga hasil konversi sebagai berikut. Dengan total beban kilowatt per D menghasilkan nilai 136 kW per D. Kemudian total beban kilowatt per mon atau bulan menghasilkan nilai 4080 kW per mon atau bulan. Kemudian total beban dalam kilowatt per year atau tahun menghasilkan nilai 49.776 kW per year. Kemudian masuk ke PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ketentuan perhitungan PLTS yang pertama daya keluaran PV yaitu sebesar 100 WP, kemudian ini 100 WP, kemudian derating factor PV yaitu sebesar 65%, kemudian bikisan HER atau PSH yaitu 4 jam per hari, kemudian supply energi maksimum PV yaitu 50%. Dengan perhitungan total daya PV menghasilkan nilai 68.000 Wh per day. Kemudian kebutuhan daya PV menghasilkan nilai 20.000 WP, kemudian daya produksi harian PV PSH kali kapasitas PV kali faktor losses menghasilkan nilai 233,92 kWh per D. Kemudian PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Dengan ketentuan perhitungan PLTB yang pertama, tinggi penghubung dari permukaan tanah sebesar 17 meter, kemudian efisiensi generator 75%, supply energi maksimum PLTB 50%, durasi operasi 6 jam per hari, menghasilkan output daya PLTB sebesar 12.000 watt atau 12 kW. Kemudian daya produksi PLTB menghasilkan 6.000 watt atau 6 kW. Kemudian daya produksi harian PLTB menghasilkan nilai 36 kWh per D. Kemudian yang ketiga yaitu PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dengan ketentuan perhitungan PLTMH yaitu efisiensi generator 80%, supply energi maksimum PLTMH 70%, durasi operasi 6 jam per hari. Dengan output daya PLTMH menghasilkan nilai 31,36 kW. Kemudian daya produksi PLTMH menghasilkan nilai 21,95 kW. Kemudian daya produksi harian PLTMH yaitu menghasilkan nilai 131,71 kW per D. Kemudian PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Ketentuan perhitungan PLTD yang pertama yaitu efisiensi generator sebesar 70%, supply energi maksimum PLTMH 70%, kemudian durasi operasi 6 jam per hari. Dengan output daya PLTD menghasilkan nilai 11,2 kW. Kemudian daya produksi PLTD yaitu sebesar 7840 watt atau 7,84 kW. Kemudian daya produksi harian PLTD yaitu 47,04 kWh per D. Kemudian slide terakhir ini menampilkan tabel sumber daya alam dengan nilai A yaitu 1. Di sini di dalam tabel terdapat kecepatan angin
clearness index, kemudian radiasi harian, dan stream flow. Di dalam tabel sumber daya ini dihitung dari bulan Januari hingga Desember, sehingga menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya langsung saja masuk ke simulasi Homer. Di sini sudah saya susun simulasi Homernya dengan skematik. Pada arus AC di sini terdapat pembangkit PLTD, kemudian PLTMH, kemudian PLTB, dan di sisi tegangan DC atau arus DC di sini terdapat PV atau PLTS, dan di sini terdapat storage atau baterai. Di dalam tegangan DC ini arus dan tegangan masuk ke dalam inverter atau konverter yang mengubah dari tegangan DC ke tegangan AC, sehingga suplai dari energi dari panel surya ini yang masuk ke baterai ini dapat masuk ke beban atau electric load. Sedangkan pada pembangkit tiga ini outputannya sudah berupa tegangan AC, jadi tidak perlu namanya konverter atau inverter, sehingga langsung masuk ke electric load. Di dalam electric load ini kita dapat melihat jumlah beban dalam 1 tahun. Kemudian terdapat grafik berupa daily profile, kemudian season profile, kemudian masuk ke dalam PLTD atau diesel. Di sini menggunakan jenis Kohler sebesar 137 kW. Mengapa saya menggunakan 137 kW? Karena di dalam perhitungan beban di sini sebesar maksimum bebannya yaitu 170 kVA, yaitu di dalam kW-nya sebesar 136 kW. Jadi saya menggunakan kapasitas PLTD yang minimal lebih besar dari beban. Di sini dengan harga generatornya atau generator cost-nya, yaitu yang pertama yaitu initial kapasitas yaitu sebesar 1000 US dollar, kemudian replacement sebesar 1000 US dollar, kemudian operasional dan maintenance yaitu sebesar 1000 US dollar, kemudian full price atau solarnya di sini saya searching yaitu solar per liternya yaitu 9.000, kemudian minimum load rasionya 25%, dan lifetime-nya atau jangka atau durasinya yaitu sebesar 15 tahun atau 15 jam, ini 15 jam dalam jam. Kemudian masuk ke PLTB atau tenaga bayu atau air, PLTMH atau mikrohidro.
Di sini saya menggunakan 526 kW karena yang lebih besar dari beban yaitu hanya ini, dengan kapasitas costnya 500 US dollar, kemudian replacement costnya 500 US dollar, dengan kemudian operasional dan maintenance-nya ini 0,05 US dollar per tahunnya. Kemudian durasi atau jangka panjangnya komponennya ini 1,71 tahun. Kemudian pipe head loss-nya ini atau pipanya yang menghubungkan itu airnya ke turbin, yaitu sebesar 10%. Kemudian ini terdapat efisiensinya sebesar 80%, maksimum flow rasionya 85%, kemudian minimum flow rasionya 25%, kemudian desain flow rate liter per detiknya yaitu 83, kemudian available headnya ini 10 meter. Kemudian PLTB atau tenaga angin ini saya menggunakan nama WES30 sebesar 250 kW dengan kuantitinya 1, kapitalnya 500 US dollar, replacementnya 500 US dollar, operasional and maintenance-nya 0,05 US dollar per tahun. Kemudian tinggi tiang penyangganya yaitu dari permukaan tanah yaitu 17 meter. Kemudian untuk panel surya-nya atau PV-nya yaitu menggunakan Primar SG200M5 dengan kapasitasnya 200 kW dengan kapitalnya 1,2 US dollar, replacementnya juga 1,2, operational and maintenance-nya 0,1 dolar per year. Kemudian waktu atau durasi pakainya yaitu 20 tahun. Kemudian derating faktornya 65%. Kemudian lanjut baterainya ini saya menggunakan baterai Iron Edition Industry dengan voltage-nya 12 volt dan dengan kapasitas 100 Ah. Di sini saya menggunakan 4 baterai sehingga tegangan atau voltage totalnya yaitu 48 volt dengan jangka waktunya ini 15 tahun. Komponennya throughputnya atau per kWh-nya ini 28,8 dan kemudian kapitalnya ini 215 US dollar, replacementnya 215 US dollar, operational and maintenance-nya 10 dolar per year. Kemudian untuk converter atau inverternya ini saya menggunakan Sinexcel 150 kW dengan lifetime-nya 15 tahun, efisiensinya 80 tahun, relatif kapasitasnya 100% dan efisiensinya 80%. Kemudian hasil dari rangkaian microgrid ini dapat kita lihat di saat menggunakan keempat pembangkit ini. Kita lihat ini untuk sistem elektrikalnya ini terdapat jumlah produksinya dalam kWh per tahun
kita lihat bahwa keempat pembangkit ini menghasilkan nilai produksi yang berbeda-beda, sehingga totalnya ini sebesar 234,7 kWh per year. Kemudian total konsumsinya ini per tahunnya yaitu 49,64. Kemudian di sini terdapat grafik dalam 1 tahun, di mana di dalam grafik ini produksi listrik tertinggi yaitu terjadi pada bulan Juni untuk apa ini untuk pembangkit dengan nama SG200 M5. Kemudian kita lihat dalam pembangkit dengan nama SG200 M5 ini menghasilkan total produksi 182,2. Kemudian di sini terdapat maksimum outputnya yaitu sebesar 138 kW. Kemudian ini pembangkit PV yaitu sebesar 367%. Terdapat juga ini grafik PV power output atau panel surya outputannya dalam 1 tahun atau sehari dalam setahun. Kemudian untuk wind turbine atau dengan nama WES30 ini menghasilkan total produksi 4,552 kWh per year dengan maksimum outputnya 250 kW, hours of operationnya 21 jam per tahun. Di sini kita lihat grafik dari wind turbine-nya dalam per tahun. Kemudian ini ada inverternya. Inverter ini dengan kapasitas 19 kW menghasilkan maksimum output inverternya 17 kW dan rectifiernya 12,6 kW. Kemudian energi yang dikeluarkan dari inverter ini yaitu 24,25 kWh per year. Kemudian energi yang masuk yaitu 30,314 kWh per year dengan faktor losses inverternya sebesar 6 kWh per year. Di sini terdapat grafik untuk inverter output dan rectifier output. Kemudian untuk PLTMH atau mikrohidro, di sini terdapat nominal kapasitasnya sebesar 6,51 kW dengan total produksinya 23,3 kWh per year. Maksimum outputnya yaitu 4,98 kW dengan hidropenetrasinya 46,9%. Di sini terdapat grafik untuk hydro outputnya atau output dari listrik yang dihasilkannya. Kemudian yang terakhir yaitu generator power outputnya ini menghasilkan hours of operationnya 720 hours per year dengan kapasitas faktornya 2,05% dalam durasi operasinya sekitar 20,8 tahun. Listrik yang diproduksi yaitu sebesar 24,6 kWh per year. Kemudian
konsumsi dari bahan bakarnya yaitu 8,5 liter atau full energi inputnya ini 83,74 kWh per year. Di sini terdapat grafik dari PLTD atau tenaga diesel. Kemudian di sini terdapat baterai dengan jumlah 4 sehingga menghasilkan 48 volt dengan energi yang masuk yaitu sebesar 15,8 kWh per year dan energi yang keluar yaitu 12,6 kWh per year. Di sini terdapat grafik frekuensi dan ini terdapat grafik baterainya dalam 1 tahun. Ya, begitu saja presentasi tugas besar SPET. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.